Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami diperbolehkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami, bahkan kiranya firman-Mu yang terus mengajari kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan. Inilah kebenaran firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengambil bahan renungan kita untuk kita renungkan pada saat ini dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Ya, beginilah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Ya, ini surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, ya, supaya jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika supaya tetap bersukacita. Pada saat ini firman Tuhan mengajari kita supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, setiap orang membutuhkan dan sangat memerlukan yang namanya sukacita di dalam hidupnya. Ya, sebab sukacita itulah yang menguatkan setiap hati kita, yang menghibur hati kita. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajari kita supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, tema dalam bahan renungan kita pada saat ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau dikatakan bersukacita di dalam Tuhan, berarti dengan keadaan apapun kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita kita adalah berasal daripada Tuhan. Amin. Iya. Bersukacita itu tidak tergantung dengan waktu atau sukacita itu baru dikatakan ketika kita mendapat kebahagiaan. Ya, sukacita itu di mana kita mengalami suatu kebaikan Tuhan, ya, waktu tidak menentu atau kita mengalami berbagai hal-hal ya yang membuat hidup kita bersukacita. Nah, itulah yang dikatakan sukacita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana cara kita supaya kita tetap bersukacita? Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, perilaku, sifat, tindakan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, makanya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Siapa sih yang tidak mau bersukacita? Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Bapak Ibu ingin terus bersukacita, ingin terus merasakan kebahagiaan. Saya mengajak kita pada saat ini, dengan segala keadaan apapun, sakit, penyakit, sehat, atau bagaimanapun, kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, marilah kita tetap bersukacita dan berdoa. Ya, bersukacita dan berdoa senantiasa di dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang Bapak Ibu alami pada saat ini. Kesulitan, ya, menghadapi suatu tantangan, rintangan di dalam hidupnya, mengalami berbagai suatu penyakit,
pergumulan hidup, bahkan mengalami suka maupun duka, firman Tuhan mengajari kita supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, berapa kali firman Tuhan mengajari kita supaya kita tetap bersukacita dengan segala apapun Bapak Ibu. Karena sukacita itulah yang menghibur hati kita. Ketika hati kita terluka, ketika hati kita gelisah, ketika hati kita berada di tengah-tengah yang membuat kita tidak nyaman dalam hal itu, kita harus tetap bersukacita. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan, ya, itu suatu sukacita yang patut kita syukuri di dalam hidup kita. Ya, setiap orang-orang yang melayani Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, ia selalu merasakan sukacita. Ya, bukan hanya orang-orang yang melayani Tuhan yang merasakan sukacita, tetapi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenarannya, ya, bahkan sukacitanya semakin berlimpah di dalam Tuhan. Ya. Kita mendapatkan kesenangan diri, merasakan kesenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita tetap bersukacita, marilah kita tetap hidup di dalam Tuhan, ya, sehingga kita terus merasakan kasih dan berkat karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada orang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ia mendapat berkat daripada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkatinya, namun ia tidak bersukacita di dalam hal itu. Kenapa ia tidak puas dengan hal itu? Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dikasih Tuhan, berkat apa yang dikasih Tuhan, berkat yang besar kecil apapun itu, berkat yang dikasih Tuhan, apapun yang dikasih Tuhan di dalam hidup kita, kasih karunia, ya, marilah kita tetap bersukacita dan bersyukur dalam hal itu, ya. Sebab itulah ujian bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa saya katakan sebagai ujian? Ya, itu bisa saja ujian itu, ya, Tuhan menguji kita dengan hal-hal yang kecil. Ya, bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan tetap bersukacita dan menerima berkat itu? Ya, dengan ketulusan hati. Kalau kita menerima berkat Tuhan dengan ketulusan hati Bapak Ibu, bahkan 2 kali lipat kita mendapatkan berkat Tuhan itu di dalam hidup kita. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudari, berkat Tuhan bagi Bapak Ibu, ya, tidak sepuas dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, bahkan di dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu ya menginginkan supaya di dalam pelayanan itu, ya, orang-orang dengan penuh sukacita tadi lewat dalam pelayanan kita. Namun kita tidak puas di dalam hal itu, tetapi firman Tuhan mengajari kita supaya kita tetap bersukacita, bahkan supaya kita juga tetap berdoa supaya jemaat-jemaat dan orang-orang yang kita layani itu penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan ketika berada di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berdoa dengan ketulusan hati, datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan sukacita, damai di dalam hati kita. Ya, marilah kita terus Bapak Ibu saudara-saudari tetap bersyukur dalam segala apapun, di dalam situasi apapun itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap bersukacita. Sukacita tidak terbatas. Waktu sukacita itu tidak terbatas. Ya, setiap saat, setiap detik, setiap waktu pun kita tetap bersukacita dengan keadaan apapun yang kita alami. Ya, orang-orang lain
mengalami berbagai kesedihan ataupun hal itu apapun Bapak Ibu, kita harus membagi kebahagiaan kita kepada mereka dengan cara menghibur mereka, membawa mereka dekat kepada Tuhan supaya mereka juga merasakan sukacita daripada Tuhan. Ketika mereka melakukan kesalahan, tegurlah mereka dengan kasih. Tegurlah mereka dengan kasih. Menegur mereka tidak dengan keterpaksaan. Mereka dengan kerendahan hati, kerelaan hati kita untuk menegur mereka supaya ada pembaharuan di dalamnya. Kalau ada damai sejahtera di tengah-tengah kita Bapak Ibu, sukacita kita semakin melimpah di dalam Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan bagi kita tidak dibatasi. Berkat Tuhan terus tercurah bagi kita. Asalkan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, bagilah sukacitamu kepada sesama manusia. Sukacita apapun yang mengalami kebaikan Tuhan, ajarilah sesama kita manusia supaya mereka juga merasakan kebaikan hal itu. Supaya mereka tetap tersenyum, bahagia selalu. Setiap orang yang terluka hatinya, hiburlah. Hibur. Itulah kesempatan bagi kita untuk melayani mereka. Melayani tidak dikatakan dengan melayani di atas altar. Tetapi ketika kita mengucapkan berbagai nasihat dan didikan, tindakan kita, itulah sebuah pelayanan bagi kita. Marilah kita memanfaatkan waktu ini Bapak Ibu. Memanfaatkan waktu yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita untuk melayani Tuhan. Marilah kita terus mengubah setiap perilaku sifat kita. Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Anak-anak pilihan Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Bapak Ibu. Kebahagiaan bagi kita. Harta yang kita miliki. Kekayaan yang kita miliki. Keuangan yang kita miliki. Itu tidak selama-lamanya kita bersukacita. Itu tidak selama-lamanya kita bahagia di dalam hal itu. Tetapi kebahagiaan yang kekal adalah Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajari kita pada saat ini, mengajari saya, mengajari Bapak Ibu dan saudara-saudari pada saat ini. Kita tetap bersukacita. Berdoa terus di hadapan Tuhan. Bersyukur. Apa yang sudah diberikan Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Janganlah henti-henti Bapak Ibu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengajari kita bagaimana cara kita tetap bersukacita, menghargai berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini lewat nasihat-nasihat yang teladan-teladan yang telah Rasul Paulus telah berikan kepada kita dan kepada jemaat-jemaat di Efesus, jemaat-jemaat di Tesalonika. Marilah kita meneladaninya. Marilah kita mengambil bagian yang perlu kita ambil bagian di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman pada saat ini. Bapa, kami rindu supaya kami tetap bersukacita dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun. Bapa, biarlah kami terus merasakan cinta kasih dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.